Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Nadif Pradipta Hermawan. Saya dari Teknik Geofisika. Saya hari ini akan mempresentasikan tentang Earth Revealed atau tentang geologi fisik pada buku Earth Revealed. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan agenda atau table of contents yang akan saya jelaskan. Eh, Yaitu ada 11 part. Tapi pada penjelasan ini saya akan menjelaskan dua topik yaitu Introducing Geology atau pengenalan terhadap pengenalan geologi dan Earth's Interior and Geophysical Properties. Jadi ini saya akan menjelaskan dua topik ini, pengenalan geologi sama interior bumi dan properti-properti geofisika. Nah, pertama saya akan menjelaskan chapter pertama yaitu Introducing Geology. Nah, mengapa sih kita tuh membutuhkan geologi? Karena eh, sebagai manusia kita tuh membutuhkan beberapa hal-hal untuk beberapa hal pokok hal pokok untuk hidup. Contohnya dari makanan, eh, makanan, tempat tinggal, dan tempat makan. Nah, dengan pembelajaran geologi itu kita bisa tuh belajar eh, lingkungan kita untuk memperbaiki kehidupan kita. Jadi kalau dengan belajar geologi kita tuh bisa belajar sekitar kita, isi bumi. Nah, setelah kita bisa belajar geologi, kita tuh bisa mengolah bahan-bahan yang di sekitar kita untuk mencari uh, yang dapat menunjang kehidupan kita. Selain belajar untuk kehidupan kita, kita juga bisa belajar geologi itu untuk menghindari hal-hal seperti kayak uh, geologi geological hazard atau hazard-hazard geologi seperti gempa bumi, tsunami. Dengan mempelajari hal-hal tersebut dari hazard-hazard itu tersebut, kita tuh bisa cari cara-cara di mana kita tuh bisa terselamatkan dari itu. Nah, yang kedua yaitu menyediakan hal-hal yang kita butuhkan. Nah, untuk jadinya tuh banyak dari kehidupan kita itu terbuat dari untuk kehidupan kita itu selain kehidupan itu tuh kita butuh bahan-bahan bahan-bahan. Nah, bahan-bahan ini itu terbuat dari bumi kan. Nah, dengan kita belajar geologi, kita tuh bisa belajar atau seisi bumi. Nah, di sini tuh kita dapat mengolah-olah bahan yang dalam bumi. Misalnya, kalau misalnya pada foto itu ada sebuah pensil. Nah, pensil ini terbuat dari banyak hal. Dari misalnya dari paling atas itu penghapusnya. Penghapusnya itu terbuat dari eh, petroleum atau minyak. Sehingga terus bawahnya itu ada batangnya. Itu terbuat dari besi dan ujung dari pensil itu pakai menggunakan graphite. Nah, hal-hal ini itu tuh kita tuh dapatnya itu dari isi bumi. Nah, karena itu uh, geolo mempelajari geologi itu sangat 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 amat berguna. Kemudian itu melindungi lingkungan. Nah, setelah pengolahan dari slide sebelumnya, nah kita tuh membutuhkan barang-barang yang dalam bumi kan. Nah, sehingga uh, ini tuh perlu pengeboran atau pemanfaatan lingkungan. Nah, kalau kita tidak memikirkan lingkungan, nah lingkungan kita itu dapat rusak, sehingga itu bisa menyebabkan kayak menyebabkan hal-hal seperti limbah dan lain-lain. Karena beberapa hal seperti besi itu tidak terbarukan dan membutuhkan waktu yang lama untuk membuat lagi atau diproduksi lagi oleh bumi sendiri. Nah, berikutnya itu menghindar bencana geologi. Nah, dengan mempelajari geologi, kita tuh juga bisa menghindar bencana geologi seperti tsunami, eh, longsor ataupun
gempa bumi. Nah, dengan mempelajari itu kita bisa tahu penyebabnya, kedua, dan kita bisa tahu cara mencegah mencegah dari hal-hal tersebut. Kita tidak bisa kita tuh bisa kayak sebelum setelah sebuah gempa bumi yang berada di air tercatat, nah kita tuh bisa menghimbau ke daerah-daerah yang yang akan dikenain untuk evakuasi secepatnya, misal seperti itu. Nah, ini di foto ini ada foto tsunami. Nah, ini adalah contoh lagi, letusan gunung Merapi seperti gempa bumi dan tsunami merupakan hasil dari pelepasan energi mendadak bumi. Mereka bisa berbahaya, namun biaya terbesar bukanlah apa yang dikenakan banyak orang. Baik puing-puing vulkanik yang jatuh maupun air lava tidak sefatal aliran piroklastik atau aliran lumpur vulkanik. Nah, ini juga contoh dari hazard-hazard geologi, bencana geologi. Nah, kemudian itu memahami sekitar kita. Ada beberapa pertanyaan tuh yang akan muncul kalau kita memahami sekitar. Contohnya, mengapa ada lapis-lapisan di batuan yang terpapar di tebing-tebing? Mengapa puncaknya begitu bergigi? Mengapa ada gletser di lembah yang terpahat ke dalam gunung? Mengapa ini merupakan bagian dari sabuk pegunungan dan membentang ke utara dan selatan selama ribuan kilometer? Mengapa ada penggunungan di sini dan bukan di bagian tengah benua? Nah, untuk memahami dengan mempelajari geologi, kita tuh bisa memahami sekitaran kita untuk memanfaatkan sepenuhnya resource-resource yang sekitar kita. Nah, untuk bertanya-tanya ini akan mendapatkan hasil seperti eh, hasil-hasil kalau kita bisa menjawabkan pertanyaan-pertanyaan kita yang ini, kita itu bisa mendapatkan sebuah resource yang kita akan bisa bisa dapat digunakan. Nah, sistem bumi, energi luar yang ke selanjutnya adalah sistem bumi. Energi luar biasa yang dilepaskan oleh gempa bumi atau gunung berapi adalah hasil kekuatan bumi dalam dalam bumi yang memindahkan sebuah batuan kokoh. Sistem bumi merupakan bagian kecil dari sistem tata surya besar, tetapi sangat penting bagi kita. Sistem bumi memiliki komponen yang disebut subsistem. Komponen ini dikenal sebagai sistem bumi atau sfera yang meliputi atmosfer, hidrosfer, biosfer, dan geosfer. Nah, kemudian ada pandangan umum tentang geologi fisik, konsep penting, bumi dapat dibayangkan sebagai mesin raksasa yang digerakkan oleh dua mesin, internal dan eksternal. Ini mesin ini adalah mesin panas. Kalau internal itu terbuat dari inti bumi konveksi, yang di mana air panas, yang bagian panas itu akan selalu mendorong ke atas, sedangkan yang dingin itu akan mendorong ke bawah se- sehingga memunculkan energi mekanik, sedangkan mesin eksternal panas kita terbuat dari solar atau energi dari matahari. Nah, proses internal bagian mesin panas bekerja, nah seperti apa yang sudah kau jelaskan, mesin panas internal bumi bekerja karena material panas yang ringan dari bumi bergerak perlahan, perlahan ke atas menuju permukaan yang dingin. Sementara materi yang dingin dapat dan padat bergerak ke bawah. Nah, sehingga akan selalu bergerak sehingga membuat energi mekanik. Kemudian bagian dalam bumi itu seperti kulit apel atau buah, di mana itu mempunyai lapis-lapisan. Ada tiga lapisan yang penting, yaitu kerak, mantel, dan inti bumi. Nah, kerak dan mantel itu ada suatu wilayah namanya litosfer. Itu bagian paling atas mantel dan kerak di mana kedua itu bagian paling padat dan di bawah litosfer itu ada yang namanya atmosfer. Ini tuh titik di mana batuan itu mulai meleleh tapi belum lebih panas daripada batuan-batuan yang di bawahnya. Jadi itu masih mengapung di atasnya lah. Teori lempeng tektonik, tektonik lempeng menganggap litosfer terpecah jadi lempeng-lempeng yang bergerak. Lempeng-lempeng tersebut yang mirip seperti potongan cakang telur rebus yang retak.
bergerak lewatnya satu sama lain di sepanjang batas lempeng yang bergeser di atmosfer di bawahnya. Jadinya tuh di di kerak ini tuh terbuat dari lempeng-lempeng ini. Jadinya, nah ini lempeng-lempeng ini tidak jadi satu lempeng, tapi sedangkan beberapa lempeng yang yang gabung jadi kayak puzzle begitu. Nah ini tuh lempengan ini itu berada di atas mantel, di mana mantel itu flowing atau tidak tidak padat penuh atau sudah lebih ke cairan. Nah, jadinya tuh bagian lempeng-lempeng ini bisa bergerak dan mengapung di atasnya. Nah, karena lempeng-lempeng tersebut eh, karena magma terus bergerak di bagian mantel, nah lempeng-lempeng ini tuh bisa bergerak kan. Ada tiga jenis pergerakan, yaitu divergen, konvergen, dan transform. Nah, yang pertama itu batas divergen. Melibatkan batas divergen itu melibatkan dua lempeng yang bergerak menjauh satu sama lain. Proses ini dimulai ketika pecahan atau retakan benua disebabkan oleh gaya ekstensional di dalam benua atau naiknya atmosfer panas dari mantel di bawahnya. Jadinya secara visual batas divergen itu bisa dijelaskan sebagai gini. Ada dua lempeng dan ini saling menjauh. Nah, sehingga mantel yang di bawahnya akan keluar. Nah, kemudian itu batas konvergen. eh ini di mana lempeng-lempeng bergerak mendekati satu sama lain, berguna untuk satu sama lain. Nah, jadinya tuh ada beberapa tipe konvergen, yaitu ocean continent convergence. Jadinya itu dengan kerak samudra, dengan kerak benua itu saling mendorong karena jadinya tuh kalau untuk ocean continent convergence itu karena eh konti- benua kerak benua itu lebih boyan, lebih dan kurang dense daripada kerak samudra itu akan menurun dan kerak samudra itu di atasnya. Atau ini tuh kerak benua, ini kerak samudra jadi ya, pas dorong itu satu itu akan ke bawah. Kemudian ada konvergen antara samudra-samudra dan antara benua-benua. Nah, kemudian ada samudra nih yang setelah saya jelaskan, samudra-samudra jika kedua lempeng yang bertabrakan adalah lempeng samudra, lempeng yang lebih padat akan menyelam di bawahnya yang kurang di bawah yang kurang padat. Jadi setelah seperti apa yang dijelaskan, satu akan menurun, satu akan menaik ke atas. Dan benua-benua, jika kedua lempeng yang bertabrakan benua lempeng, proses deformasi geologis yang cukup berbeda terjadi di atas batas lempeng. Jadinya kalau benua-benua itu bisa dapat dijelaskan seperti kayak gini. Jadi kedua lempeng itu akan saling tabrakan dan bisa jadi membuat struktur-struktur geologi yang baru. Nah, yang pergerakan terakhir itu batas transform. Nah, transform boundary ini atau sorry, batas transform terjadi ketika adanya gesekan horizontal antara dua lempeng. Lempeng tersebut tidak menjauh atau mendekat. Jadinya tuh dari dua lempeng ini akan bergerak secara horizontal begini. Nah, gempa terjadi dari pergesekan sepanjang patahan transform. Patahan bervariasi sebesarnya tergantung pada yang pertama itu jika patahan memotong melalui eh, samudra samudra atau kerak, eh samudra atau benua ataupun panjang patahan. Pergerakan dari kedua sisi ini itu adalah hasil dari batuan yang terbuat dari pergeseran lempeng. Nah, proses permukaan mesin eksternal bumi setelah yang dijelaskan sebelumnya, mesin panas eksternal bumi itu adalah eh, solar atau dari matahari. Kekuatan tektonik dapat menekan batuan kerak yang sebelumnya dataran di sepanjang batas konvergen yang menaikkan bagian di atas permukaan laut. Sebagian kerak juga dapat menaik karena kesesuaian isostatik. Nah, isostatik ini
hal yang kita harus pelajari yaitu gerakan vertikal bagian-bagian bumi untuk mencapai keseimbangan atau equilibrium. Jadi bisa lihat ini fotonya. Nah, waktu geologi itu berbeda dengan waktu manusia. Di mana waktu manusia kita bilang sebentar itu yaitu bisa dapat menjelaskan itu bisa 4 detik yang lalu, 5 detik yang lalu atau 10 detik yang lalu. Namun, maaf, namun waktu geologi itu butuh ribuan ataupun jutaan miliaran tahun. Jadi kita bisa bilang untuk sebentar ya bagi waktu geologi itu bisa membutuhkan 4 miliaran tahun untuk terjadi. Nah, kita bisa lihat di chart sebelah sini, kita bisa lihat uh, hi- humanoid yang paling paling awal itu muncul pada 4 miliar tahun yang lalu. Tetapi 60 sebelum-sebelumnya itu muncul seperti mamalia, dinosaurus. Makanya itu manusia dan tidak dinosaurus itu tidak pernah ketemu. Soalnya eh, sesuai perkiraan dinosaurus itu mulai dari 251 tahun yang lalu, sedangkan mamalia itu baru 4 miliar tahun yang lalu. Nah, kemudian yaitu chapter 2 atau Earth's Interior Geophysical Properties atau dapat ditranslate menjadi eh, interior bumi dan properti geofisika. Nah, yang pertama itu pembuktian dari gelombang seismik. Nah, eh, ketika sebuah ledakan terjadi dalam bumi, yaitu maupun dari gempa bumi atau dari ledakan man-made atau yang pembuatan dari manusia, itu akan mengeluarkan gelombang. Nah, gelombang ini dapat bergerak dalam material-material. Jadinya tuh dari titik gelombang yang kita bisa lihat, itu akan terus bergerak dalam suatu material dan kemudian ada perilaku dua perilaku yang dapat dapat dilakukan kalau ketemu material lain, yaitu seismic reflection atau pantulan seismik, pengembalian sebagian energi gelombang seismik ke permukaan bumi setelah gelombang memantul dari batas bidang batas batuan. Nah, jadinya seperti di gambar pertama kita bisa lihat dari titik gempa, eh, s- gelombang tersebut akan selalu terus bergerak bergerak hingga ketemu ketemu material yang lain dan memantul ke atas lagi ke permukaan bumi lagi. Yang kedua, itu seismic refraction atau pembiasan seismik, pembiasan gelombang seismik ketika melewati dari satu material ke material yang lain. Nah, kita bisa lihat di gambar kedua dari titik dari titik dari titik gelombang dia akan menurun ke eh, le- material kedua atau layer B. Nah, di sini tuh perbedaan dari seismic dan dari reflection and refraction itu kalau reflection itu dia akan memantul, sedangkan di refraction dia akan membias dan berubah arah dari awal lurus dari ke bawah, namun langsung lurus ke kanan dan naik ke atas lagi. Kemudian itu struktur internal bumi. Nah, bumi itu se- sebelumnya saya udah jelaskan ada tiga yang penting yaitu kerak, mantel, dan inti bumi. Nah, secara mendalam kita bisa menjelaskan struktur internal bumi itu ada kerak atau crust, Mohorovic discontinuity atau MOHO disingkat sebagai MOHO, mantel, inti luar bumi dan inti dalam bumi. Nah, di sini tuh kita bisa lihat penjelasan singkat terhadap bumi. Jadi yang pertama itu uh, kerak atau crust itu dibagi menjadi dua, yaitu eh, ini kerak samudra, ini kerak benua. Nah, itu perbedaannya itu ada perbedaannya itu kerak samudra itu lebih tipis. Itu cuma 5 sampai 8 kilometer doang dan terbuat dari basalt dan grabo. Dengan gelombang seismik P itu bekerja atau melewati kerak ini secepat 7 kilometer per second. Sedangkan di kerak benua itu lebih tebal. Itu bisa 20 sampai 70 kilometer tergantung daerahnya. Nah, ini kerak-kerak benua ini terbuat dari granit dan gneiss. Nah, setelah
bagian bagian dari bagian dari kerak itu ada Mohorovic discontinuity atau disingkat sebagai dengan MOHO. MOHO ini adalah batasan di mana kerak dan mantel itu berketemu dan mantel ketemu. Selanjutnya yaitu mantel. Mantel itu kita bisa lihat dari sini. Mantel itu sekisar ketebalan itu 1000 dari sekitar 1000 sampai hingga 3000 atau bisa disingkatkan sebagai hampir 3000 kilometer lah kedalamannya. Nah, ini tuh eh, mantel itu terbuat dari batuan padat dan batuan yang meleleh tergantung kedalaman dari mantelnya. Nah, gelombang seismik yang bergerak pada mantel itu 8 kilometer per second. Nah, kita ada dua hal yang penting yaitu litosfer dan asthenosfer. Nah, kita bisa lihat dari gambar pertama. Nah, litosfer itu adalah gabungan dari kerak pak kerak bumi dan mantel paling atas. Karena kerak bumi dan mantel paling atas ini tuh merupakan dari batu-batuan yang solid, yang keras, sehingga itu bisa mengapung daripada uh, batuan-batuan yang di bawahnya. Nah, di bawah litosfer ini ada yaitu asthenosfer. Asthenosfer ini adalah tempat titik leleh batuan. Jadinya itu walaupun batu mulai meleleh, tapi itu belum lebih dingin, masih lebih dingin daripada batuan di bawahnya yang bisa lagi mantel yang paling bawah ataupun inti bumi itu masih lebih dingin. Nah itu dan ini tuh udah masuk di zona percepatan rendah yaitu gelombang gelombang P atau P waves itu diperlambat. Nah kemudian ada inti bumi. Inti bumi itu dibagi menjadi dua, yaitu inner core dan outer core atau dan inti luar dan inti dalam. Nah, di inti bumi itu bayangan gelombang P itu ada adanya bayangan gelombang P, ada juga gelombang S. Nah, gelombang P itu bisa bergerak dalam cairan dan eh, benda yang padat. Sehingga ini kita bisa lihat dari titik wave dari sini, dia akan bergerak di di bagian padat dan masuk ke bagian cairnya itu inti bumi. Nah, ini ada beberapa tempat-tempat di mana eh, gelombang P itu tidak melewati. Nah, ini membuat P wave shadow zone atau bayangan dari gelombang P. Nah, ini kita di gambar selanjutnya kita bisa lihat ini gelombang S. Gelombang S hanya bergerak pada benda-benda yang padat sehingga bayangan itu lebih besar daripada gelombang P. Selanjutnya itu isostasi. Isostasi itu keseimbangan equilibrium dari balok-balok litosfer getas yang bersebelahan yang mengapung di atas atenosfer. Nah, jadi kita bisa lihat isostasi itu intinya itu dari bahan-bahan itu mencari keseimbangan lah. Jadinya contohnya dari air ini agar tetap mengapung, airnya itu tergantung dari airnya itu akan displace atau bergerak dan dari kayu-kayunya ini menyesuaikan diri agar dia tetap mengapung dan memasuki ke airnya. Ini pun juga sama eh, di dunia nyata, yaitu lihat ini bisa lihat di eh, karena ini sangat dalam. Nah, ini harus distribusi pemberatannya dari kanan sama kiri sehingga mata ini harus masuk dan harus keluar. Nah, yaitu yang kedua itu isostatic adjustment, konsep pergerakan vertikal untuk mencapai equilibrium. Nah, ini pergerakan atas bawah ini dari mantel dengan kerak ini ini merupakan salah satu contoh dari isostatic adjustment. Selain itu, isostatic adjustment juga juga berlaku pada glasier seperti ini. Jadi pada satu saat glasier pada foto satu glasier itu di atas bumi. Karena karena glasier ini berat, ini akan mendorong bumi ke bawah atau em, kerak ini em, kedorong lah. Tetapi pas glasier ini sudah meleleh, keraknya ini akan memulih lagi ke atas.
Nah, selanjutnya perhitungan gravitasi. Gaya gravitasi itu membesar seiring dengan massa besarnya benda. Misalnya nih, kan ada gambar A dengan gambar B. Nah, ini gaya gravitasi itu tergantung dari gaya mereka dikalikan dan dan terbalik terhadap jaraknya dikuadratkan. Makanya itu bisa dijelaskan bahwa eh, semakin besar semakin besar massa benda itu semakin besar gaya gravitasinya dan diperkecil oleh jarak dikuadratkan. Nah, selanjutnya ada gravitimeter yang dapat mempelajari banyak hal di dalam bumi, yaitu apakah ada mineral berdensitas tinggi di bawah tanah atau mengetahui apakah suatu wilayah sedang dalam isostatic equilibrium. Nah, kemudian ada anomali-anomali gravitasi. Anomali gravitasi positif dapat mengindikasikan bahwa gaya-gaya tektonik menahan suatu wilayah tetap terangkat di luar kesehinggaan eksotastik. Yang kedua itu anomali gravitasi negatif, pembacaan gravitasi yang lebih rendah dan dari gravitasi regional normal. Anomali gravitasi negatif mengindikasikan bahwa suatu wilayah sedang ditahan ke bawah. Jadi itu bisa dianalogikan sebagai anomali gravitasi positif itu sebuah bola yang kita dorong ke air. Bola air jadi dorong kayak gini. Nah, kalau di anomali gravitasi negatif itu bisa dianalogikan dengan bola dalam air kita tarik ke bawah, sedangkan di positif itu kita mendorong ke bawah. Kita bisa lihat dari sini, karena ada pergerakan mantel ini, mantelnya akan ke atas dan karena dan mantel ini ke bawah. Kemudian itu medan magnet bumi. Nah, medan magnet bumi ini mengelilingi bumi lah. Jadinya medan magnet ini terbuat dari dapat sebuah geologis-geologis ini menyimpulkan bahwa medan magnet ini terbuat dari cairan logam dari inti luar bumi daripada inti luar bumi. Nah, jadinya kita bisa lihat dengan posisi normal atau yang kita bisa sebut polar normal karena polarity karena soalnya itu apa yang kita alami pada masa ini sedang tapi eh, medan magnet bumi ini bergerak dari kutub selatan ke kutub utara secara normal. Tetapi setelah dipelajari oleh geologis eh, kutub ini seiring waktu akan terus bergerak hingga bisa pada satu saat nanti itu bisa terbalik sehingga eh, medan magnet itu keluar dari utara dan menuju selatan. Nah, ini bisa ada penjelasan lanjutan. Pembalikan ke Dia eh, reversal tersebut atau eh, ini reverse polarity bisa terjadi disebabkan oleh perubahan arus konveksi dalam inti luar cair yang menghasilkan medan magnet bumi. Tapi ini mekanismenya belum pasti karena ini membutuhkan waktu yang lama. Kemudian ada kekuatan medan anomali magnetik. Kekuatan medan magnet bervariasi dari satu sampai tempat lain dan penyimpangan dari pembacaan rata-rata tersebut anomali. Nah, ada dua anomali, yaitu anomali positif, ada pembacaan kuat medan magnetik yang lebih tinggi daripada rata-rata regional. Mag- Nah, contohnya dari gambar-gambar di sebelah kiri, salah satunya contohnya itu magnetisme dari biji besi mendapatkan medan magnetik bumi, memberikan magnet yang lebih kuat daripada permukaannya. Nah, kita bisa lihat di gambar pertama, karena ada biji magnetik yang memiliki unsur magnetik, itu akan membuat
magnetnya itu lebih kuat. Jadi itu lebih tinggi daripada yang lainnya. Bisa juga dari tumbukan granit atau campuran sisipan gabrodite di antara granit. Nah, yang kedua itu anomali magnetik negatif. Nah, adalah pembacaan kekuatan medan magnetik yang lebih rendah daripada rata-rata regional. Tidak semua anomali magnetik lokal disebabkan oleh variasi jenis batuan. Nah, jadi kita bisa lihat kalau negatif magnetic magnetic anomali itu terbuat dari contoh dari seperti ini, dari dua tumbukan basalt, dari dua patahan basalt itu diapit, yang mengapit sebuah graben yang itu lebih eh, tidak lebih magnetik daripada basalt-basalt di sekisarannya. Nah, ya selanjutnya itu kehangatan di dalam bumi. Ada suatu hal yang itu yang dinamakan itu geothermal gradient atau gradien geothermal. Temperatur meningkat seiring dengan kedalaman bumi bumi. Jadinya kita bisa lihat dari foto ini, semakin di foto pertama, semakin dalam bumi, semakin panas. Nah, kenaikan suhu rata-rata ada 25 derajat Celcius per kilometer di bawah permukaan. Tapi 25 derajat Celcius ini tidak berlaku secara linear. Karena kalau kita bisa pikirkan, kita bisa analisis, kalau 25 derajat Celcius dan kita itu udah 100 kilometer di bawah tanah, itu kita panasnya itu 25 derajat Celcius. 2500 derajat Celcius, ya itu nggak masuk akal karena itu udah titik lelehnya bumi, lelehnya batuan. Sedangkan batuan di situ masih ada yang lebih lebih dingin. Maksudnya lebih panas di bawahnya. Nah, gradien geotermal akan turun ke nilai rendah 1 derajat per Celcius ke dalam mantel. Jadinya kita bisa lihat dari dari grafik yang pertama, jadinya itu tidak tidak linear gradiennya. Sedangkan perpatah-patahan di bagian mantel dan eh, dengan inti bumi itu gradiennya berbeda. Kemudian ada kehilangan panas secara bertahap melalui permukaan bumi itu disebut heat flow. Kita bisa lihat di sini. Nah, jadinya heat flow ini kehilangan panas yang bertahap melalui permukaan bumi. Jadinya semakin bumi kan, di bumi itu sangat panas, dengan kepanasan itu selalu mendorong ke atas. Nah, ini tuh selama perjalanan ya ini akan mendingin dingin dingin sehingga eh, panas-panas bumi yang kita rasakan di permukaan itu lebih dingin. Peluruan radioaktif yang mungkin sebenarnya sedang menghantam planet ini. Salah satu contohnya. Nah, yang paling keren itu ternyata kepanasan kehilangan panas pada kerak kerak benua dengan kerak samudra itu sama. Aliran panas yang rata-rata lebih tinggi dari perkiraan di bawah samudra mungkin disebabkan oleh kenaikan batuan mantel secara perlahan melalui konveksi di bawah tanah beberapa bagian samudra. Nah, itu merupakan sekian dari presentasiku tentang eh, pada bab pertama dan bab kedua tentang Earth Rebuild. Sekian dari saya ucapkan mohon maaf bila saya ada perkataan yang salah. Saya Nadif Ratih Hermawan, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.